Memandikan jenazah. Tempat yang diperlukan untuk memandikan jenazah harus tertutup. Hendaknya satu orang saja yang memandikan jenazah, bersama 2 atau 3 orang untuk membantunya. Disunahkan untuk menutup aurat jenazah sebelum dimandikan. Kemudian, lepaskan seluruh pakaiannya. Apabila sulit membuka pakaian dengan cara seperti tadi, bisa pula dengan cara digunting di bagian ini dan digunting pada bagian lengan, baru kemudian dibuka. Membersihkan kotoran jenazah. Angkat kepala jenazah hingga hampir seperti posisi duduk. Kemudian, urut perutnya dengan lembut agar kotorannya keluar. Bersihkan kotoran yang keluar dengan air yang banyak. Ulangi langkah-langkah tersebut secukupnya hingga bersih. Gunakan sarung tangan untuk mencuci kemaluan dan duburnya tanpa melihat atau menyentuhnya. Setelah jenazah bersih, langkah berikutnya adalah mencuci seluruh anggota wudhu seperti wudhu untuk sholat. Gantilah sarung tangan sebelumnya dengan sarung tangan yang baru. Bacalah basmalah sebelum memulainya. Cucilah kedua telapak tangan jenazah, dahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Anggota wudhu berikutnya adalah mulut. Cukup dengan memasukkan 2 jari yang dibungkus kain basah ke dalam mulut jenazah di antara 2 bibirnya. Kemudian bersihkan giginya. Lalu masukkan juga ke 2 lubang hidung jenazah untuk membersihkannya. Kemudian basuh muka jenazah 3 kali. Apabila jenazah berjenggot lebat, masukkan jari Anda di sela-sela jenggotnya. Lakukanlah dengan lembut. Anggota wudhu berikutnya adalah telapak tangan hingga siku. Cucilah 3 kali layaknya seperti wudhu untuk sholat, dan dahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Kemudian, lakukan hal yang sama pada anggota wudhu sebelah kiri. Setelah itu, usap bagian kepala dari depan ke belakang, kemudian bersihkan kedua telinganya, sebagaimana mengusap kepala pada wudhu untuk sholat. Anggota wudhu terakhir adalah kaki. Cucilah kaki jenazah 3 kali. Dahulukan kaki sebelah kanan. Lakukanlah dengan lembut. Kemudian cucilah kaki jenazah sebelah kiri, seperti halnya dengan kaki kanan. Setelah selesai mencuci seluruh anggota wudhu, berikutnya adalah memandikan jenazah. Pertama, dianjurkan untuk mengkeramasinya dan mencuci jenggotnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan perasan daun bidara. Apabila tidak ada, bisa digantikan dengan shampoo. Langkah berikutnya adalah mencuci tubuh jenazah bagian kanan. Dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin, kecuali petugas yang memandikan memerlukan air hangat, disebabkan kotoran yang banyak pada tubuh mayat. Miringkan jenazah untuk membersihkan bagian belakang. Perlakukan secara lembut dan hati-hati. Lakukan langkah yang sama
pada anggota badan sebelah kiri. Untuk siraman kedua, gunakan air yang dicampur dengan perasan daun bidara, atau bisa pula digantikan dengan sabun. Basuhlah anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu. Usaplah dengan lembut. Apabila menggunakan sabun, maka bilaslah dengan air hingga busanya bersih. Apabila menggunakan daun bidara, tidak perlu dibilas. Lakukan langkah yang sama pada anggota badan sebelah kiri. Untuk siraman yang terakhir, gunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus adalah sejenis wewangian yang sudah dikenal. Sifatnya dingin dan aromanya dapat mengusir serangga. Lakukan cara yang sama seperti siraman pertama atau kedua. Dibolehkan melakukan pencucian jenazah lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 7 kali jika memang diperlukan. Dan perlu diingat, siraman terakhir disunahkan menggunakan campuran kapur barus. Disunahkan memotong kumis dan kuku-kukunya apabila terlalu panjang dan tidak sewajarnya. Tidak dianjurkan menyisir rambut sebab dapat menyebabkan kerontokan dan putus. Adapun rambut jenazah wanita dianjurkan untuk dikepang 3, lalu ketiga kepangan itu diletakkan di belakang punggung. Keringkanlah jenazah setelah dimandikan. Perlakukan dengan lembut. Apabila masih keluar kotoran, seperti kencing, tinja, atau darah, setelah 7 kali basuhan, maka bagian yang mengeluarkan kotoran atau darah tersebut boleh disumbat dengan kapas. Bagian yang terkena najis dibersihkan, lalu setelah itu jenazah diwudukan. Apabila kotoran masih keluar setelah dikafani, maka tidak perlu dimandikan kembali karena merepotkan. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah wajib. Biaya mengkafani jenazah harus didahulukan dari hutang, wasiat, atau pembagian waris. Persiapan. Letakkan 5 buah tali sedemikian rupa. Kemudian bentangkan kain kafan pertama yang nantinya akan menjadi kain kafan terluar. Beri wewangian pada kain kafan yang terbentang tersebut. Apabila tidak tersedia kain kafan yang lebarnya sama, dan hanya tersedia kain kafan yang lebih kecil, maka bentangkan kain kafan tersebut di tengah-tengah kain kafan sebelumnya. Beri wewangian pada kain kafan tersebut. Demikian juga dengan lembar ketiga. Bentangkan seperti kain kafan lembar kedua. Beri wewangian pada kain kafan tersebut. Letakkan jenazah dengan posisi seperti ini, dan aurat jenazah harus tetap tertutup sempurna. Lipat kain kafan pertama, diperbolehkan dimulai dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Tarik kain penutup jenazah perlahan-lahan. Jaga aurat tetap tertutup.
Lipat kain kafan lapis kedua dengan cara yang sama. Dibolehkan meletakkan tangan jenazah bersedekap. Apabila dikhawatirkan terlepas, boleh diikat seperlunya. Apabila mulut jenazah selalu terbuka, dibolehkan rahangnya untuk diikat. Demikian juga dengan kaki, diperbolehkan mengikat untuk memudahkan proses mengkafaninya. Kemudian lipat lapis terakhir sebagai penutup jenazah secara sempurna. Tambahkan satu tali untuk mengikat kafan di ujung kepala, dan satu tali untuk mengikat kafan di ujung kaki sehingga tertutup secara sempurna. Kemudian ikat semua tali yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak mengapa apabila ikatan-ikatan itu kurang dari 7, karena tujuan utamanya agar kain kafan tidak terlepas. Ini adalah cara pertama apabila hanya tersedia satu kain kafan yang lebar dan dua kain kafan yang kecil. Apabila tersedia 3 lembar kain kafan yang lebar, maka cara mengkafani tidaklah terlalu berbeda. 3 lembar kain kafan dibentangkan di atas tali-tali yang sudah dipersiapkan, dan setiap bentangan diberi wewangian. Dibolehkan meletakkan tangan jenazah bersedekap. Dibolehkan pula tangan jenazah diletakkan di samping. Lipat kain kafan lapis pertama dan ambil kain penutup jenazah perlahan-lahan. Tetap menjaga agar aurat tetap tertutup. Lipat kain kafan lapis kedua. Diperbolehkan dari arah kanan dahulu maupun dari arah kiri. Kemudian lipat lapis terakhir sebagai penutup jenazah secara sempurna dan ikat tali-tali yang telah disiapkan sebelumnya. Catatan: disunahkan mengkafani jenazah laki-laki dengan 3 lembar kain putih. Sedangkan jenazah wanita dibungkus dengan 5 lembar kain yang terdiri dari 1. Sarung untuk badan bagian bawah. 2. Kerudung penutup kepala. 3. Gamis, sejenis pakaian yang kedua sisinya terbuka. 4 dan 5. 2 lapis kain kafan yang lebar menutupi seluruh tubuh.